sebelah sini. Ya, ya. Oke. Dikasih obat aja dokter, biar Pak Rahmatnya nggak kesakitan. Begini Pak, obat pereda sakit itu sifatnya hanya sementara. Lagi pula tidak baik terus-terusan mengkonsumsi obat. Jalan satu-satunya agar Pak Rahmat cepat sembuh dengan operasi Pak. Dengan operasi, selain sakit di pinggulnya hilang, Pak Rahmat juga bisa berjalan lagi Pak. Oh, gitu ya Bu Dokter. Abang tuh tak bisa hidup di dunia ini tanpa Dek Laila tuh. Abang mau gombal. Tak percaya ke Dek Laila dengan abang? Cobalah pegang dada abang. Nah, kedengaranlah bunyi itu gedebak-gedebu. Menim abang itu mati tak kalau tanpa Dek Laila di samping abang tuh. Nah, terasakan itu gedebak-gedebunya? Itu rasa cinta abang tuh sama adik tuh. Oh, jadi macam nih kelakuan abang. Cantiknya. Ayo balik. Bang. Lancang pegang-pegang suami orang. Dasar perempuan tak tahu diri, berani ganggu-ganggu suami orang. Saya pergi. Bukan saya yang mengganggu suami Maci, tapi suami Maci yang mengganggu saya. Cakap apa Wak ni? Tak benar lah itu. Dia yang ngejar-ngejar abang, bukan abang. Pengecut. Abang nih, capek Nur abang capek. Bertahun-tahun, puluhan tahun kita menikah. Tak berubah kelakuan abang. Nur harus marah-marah terus sama selingkuhan abang. Dengarlah abang ni berucap dulu, Dek. Bukan abang yang menggoda perempuan tuh. Perempuan itu yang gatel, yang ngajar-ngajar abang, bukan abang. Serah abang mau cakap apa. Sekali lagi Nurma tengok kelakuan bang macam ni, Nurma minta cerai. Dan sesuai dengan perjanjian pranikah kita, abang harus kasih separuh harta abang untuk Nurma. Taklah, janganlah. Abang tak maulah nyerahin Dek Norma. Aisyah kok belum pulang juga ya, sudah malam gini. Pak, maafin Aisyah, Pak. Maafin. Aisyah nggak berhasil dapetin uang buat pengobatan Bapak. Ya ampun. Jadi kamu pulang malam ini karena kamu mencari pinjaman uang buat pengobatan Bapak. Aisyah, mulai besok kamu nggak boleh begini lagi ya. Bapak bisa bertahan kok dengan obat. Ya. Pak, Aisyah kan cuma pengen Bapak bisa jalan lagi, Pak. Biar Bapak cepat-cepat bisa dioperasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Ini Pak, saya mau ngajak Aisyah ke rumah saya. Kebetulan ada sepupu saya yang datang dari Malaysia. Itu pun kalau Pak Rahmat mengizinkan. Pasti saya mengizinkan, Bu. Ibu kan selama ini baik sama keluarga kami. Saya izinkan. Aisyah pamit dulu sebentar ya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa perasaanku jadi cemas begini ya? Marwah, ini Aisyah yang aku ceritakan itu. Cantiknya. Kalau saya punya anak secantik Aisyah, pasti senang lah rasa. Kalau ada pekerjaan di Malaysia, bawalah dia. Iya, pasti ada. Dan kalau Aisyah mau bekerja di warung makan saya, bolehlah Aisyah ikut saya ke Malaysia. Nanti saya akan uruskan visa sama pasportnya. Soal biaya, tak perlu dipikir. Serius, Bu? Tentulah serius. Saya ni di Malaysia hidup sebatang kara. Suami saya sudah meninggal dunia. Anak tak punya.
Makanya seluruh karyawan saya suruh tinggal semua di rumah saya. Bu, maaf ya. Maaf banget. Tapi kalau saya boleh tahu, kira-kira gaji tiap bulannya berapa, Bu? Kalau soal gaji, taklah besar. Cuma 750.000 per bulan. Tetapi kan Aisyah tak perlu lagi mengeluarkan uang makan sama tempat tinggal. Jadi setiap bulannya Aisyah bisa utuh menerima gaji 750.000. Ya Allah, Bu. Jumlah segitu insya Allah udah cukup, Bu. Untuk biaya sehari-hari dan juga tabungan untuk biaya operasinya Bapak. Saya mau, Bu. Saya mau. Saya akan bilang dulu sama Bapak sekarang ya, Bu. Bu RT, Bu saya pamit ya. Makasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, ya Allah Bapak, alhamdulillah akhirnya Aisyah udah dapat kerja, Pak. Alhamdulillah, alamin. Dan insya Allah nanti uang dari hasil kerjanya bisa ditabung, Pak, buat operasi Bapak. Kamu kerja di mana? Di Malaysia. Jadi tadi kan Aisyah main ke rumahnya Bu RT. Nah ternyata Bu Ami itu punya sepupu namanya Bu Salwa. Bu Salwa itu dia bikin usaha, Pak, di Malaysia, jadi kayak rumah makan. Terus Aisyah disuruh bantu-bantu. Udah gitu untuk biaya keberangkatan dan surat-suratnya Bu Salwa yang mau nanggung, Pak. Enggak. Bapak nggak mengizinkan kamu kerja di Malaysia. Bapak, kenapa, Pak? Pokoknya Bapak nggak setuju. Pak, dengerin dulu, Pak. Aisyah kan pergi ke Malaysia itu untuk kerja, Pak. Ngumpulin uang dan nanti uangnya itu untuk biaya operasi Bapak. Nggak setuju. Pak. Ya Allah. Kenapa kakiku ini nggak bisa berjalan? Kenapa kakiku ini lumpuh? Karena kelumpuhan ini, istriku jadi TKI di Malaysia dan menceraikan aku. Dan sekarang, aku mau kerja di Malaysia untuk mencari biaya pengobatan bapaknya. Aku harus bisa jalan. Aku harus bisa jalan. Pak, sini Pak, ya Pak. Ya, Bapak kenapa ya? Aku harus bisa jalan. Aku harus bisa jalan, Aisyah. Supaya kamu nggak pergi ke Malaysia. Pak, Bapak sebaiknya jangan maksain, Pak. Nanti yang ada malah retak di tulang panggul Bapak malah semakin parah. Karena kalau Bapak semakin memaksakan hal itu, Aisyah jadi semakin bertekad untuk mencari uang untuk biaya operasi, Pak. Maafkan Bapak, nak. Bapak nggak bisa membahagiakan kamu. Maafkan. Maafkan dong. Pak, kebahagiaan Aisyah itu kalau Bapak ngizinin Aisyah pergi dan mencari uang untuk biaya operasi Bapak. Kalau itu akan membahagiakan kamu, pergilah. Padamu. Aisyah janji.
Aisyah akan mencari uang untuk biaya operasi Bapak. Setelah itu Aisyah akan segera pulang, Pak. Ya Allah, kuatkanlah hamba melepas kepergian anak hamba, ya Allah.